kesehatan, kesempatan untuk ke sekolah. Jadi, anak-anakku, hari ini kita sudah memasuki semester 2 atau semester genap mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bagaimana liburnya anak-anak? Senang? Semangat untuk kembali ke sekolah? Semangat untuk belajar? Jadi anak-anakku, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, hari ini di pertemuan pertama kita akan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Bagaimana, siap? Siap! Jadi sebentar anak-anakku, Bapak akan membentangkan kertas karton ini dan akan membagikan kalian kertas. Kalian tuliskan kesepakatan apa yang akan kita sepakati di semester 2 ini, dan keyakinan apa yang akan kita pegang kuat untuk semester 2 ini. Bagaimana, bersedia? Jadi sebentar kesempatan dan keyakinan kita akan kita pegang kuat-kuat guna untuk menjadi pegangan kita di semester 2. Baiklah anak-anakku, Pak Amar akan membagikan beberapa lembar kertas dan anak-anakku menuliskan apa keyakinan kelas kita. Sebentar setelah kita selesai menulis, Pak Amar akan merangkum dan anak-anakku menempelkan di kertas karton ini. Bagaimana, siap? Siap! Setelah kita menuliskan di kertas not, sekarang saya akan merangkum apa-apa yang paling banyak yang akan kita sepakati. Setelah itu, Pak Ahmad akan bagikan kertas. Kemudian sebentar
Sebentar kita akan model dan akan tempel di kertas karton ini sebagai pajangan nanti di kelas. Bagaimana? Semangat? Kita akan bagikan sesuai apa yang telah kita sepakati. Jadi rangkuman yang paling banyak yang akan menjadi kesepakatan kita bersama dalam kesepakatan dan keyakinan kelas kita di semester 2 ini. Siap? 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 Jadi kita telah menuliskan kesepakatan kita dan menempelkan di kertas karton ini. Adapun yang telah kita tuliskan yang pertama apa? Lalu menjaga kebersihan dan halaman sekolah. Yang kedua apa nak? Yang ketiga apa? Selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Yang keempat apa? Mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Yang kelima, meningkatkan disiplin. Yang keenam apa? Menghormati guru dan gotong royong. Yang ketujuh apa? Membudayakan membaca. Dan kedelapan apa? Semangat belajar. Jadi ini kesepakatan kita selama semester ini. Jadi itu yang kita akan lakukan, akan sepakati. Bagaimana sepakat? Nah, kalau sepakat, anak-anakku sebentar naik bertanda tangan di kertas ini. Oke, siap? Siap. Jadi anak-anakku, setelah kita sepakati, kita akan bertanda tangan. Saya mulai duluan, kemudian Aprilianto, dan selanjutnya sampai di ujung Siska. Siap? Siap. Alhamdulillah anak-anak sekalian, jadi telah kita buat kesepakatan kelas 5. Nah, dengan ini kami guru dan murid kelas 5 SD Bersonto Sendiri sepakat. Adapun yang telah kita tuliskan telah tertempel di kertas ini dan telah kita tanda tangani bersama. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkomitmen untuk menjaga kesepakatan kita. Adapun nanti jika tidak kita minta dan melanggar, kita selesaikan bersama. Bagaimana anakku, sudah membuat kesepakatan? Jadi, kalau begitu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Ponto Sapiri, yang saya hormati dan banggakan tentunya Bapak Ibu Guru SD Impres Ponto Sapiri. Puji syukur tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita kesempatan, kesehatan serta nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun pertemuan kita pada kesempatan kali ini yaitu sebagai kelengkapan tugas saya dalam calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bantai. Adapun yang akan saya sampaikan yaitu budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif tentunya telah sering kita lakukan di sekolah. Seperti halnya baris berbaris termasuk budaya positif. Berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum pulang, itu semua termasuk dalam budaya positif. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin lebih membuka cakrawala berpikir kita, di mana yang saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, mungkin pernah kita bertanya dalam hati, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jadi mungkin kita pernah berpikir ketika kita memarahi atau memberikan hukuman kepada peserta didik kita, kita berpikir bahwa anak-anak itu akan patuh, anak-anak itu akan sadar dengan hukuman yang akan saya berikan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah bertanya dalam hati, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan ini? Tidak setuju. Jika tidak setuju, alhamdulillah. Yang kedua, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Saya berikan contoh, misalnya ketika memberikan pertanyaan, kita berjanji memberikan reward. Saya berikan misalnya gula-gula ketika ada anak-anak yang menjawab pertanyaan saya. Jadi pertanyaan kedua, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak ya. Semua juga seperti itu pemikiran saya sebelum mengikuti calon guru penggerak. Begitu juga. Penghargaan dan hukuman akan meningkatkan kesadaran dan motivasi belajar anak. Namun ternyata setelah saya mengikuti pendidikan ini, saya berpikir ternyata selama ini saya salah. Ternyata selama ini hukuman tidak memberikan motivasi dalam diri. Ternyata hukuman hanya membuat anak-anak merasa takut dan melakukan apa yang kita suruhkan. Begitu halnya dengan penghargaan dan motivasi. Ketika kita berjanji memberikan hadiah, ketika anak-anak bisa melakukan sesuatu, itu hanya akan menimbulkan angan-angan di pemikiran anak-anak bahwa hadiah sebagai tujuan, bukan motivasi dalam diri yang ingin membuat mereka belajar dan berprestasi. Oleh karena itu, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menayangkan video tentang 5 posisi kontrol. Mari kita sama-sama menonton. Apa saja selama ini posisi saya sebagai seorang guru? Mungkin ada di antara kita yang bisa bercerita tentang pengalaman 5 posisi kontrol yang tadi. Ada posisi penghukum, ada posisi pemantau, ada posisi pemberi rasa bersalah, ada posisi manajer. Jadi Bapak Ibu mungkin ada di antara kita yang ingin memberikan pengalamannya terkait dengan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Jika saya pribadi, saya sebelumnya seorang penghukum, yang mana saya biasanya jika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran atau melanggar peraturan, langsung saya hukum seperti push up, lompat kodok atau memungut sampah. Saya termasuk seorang guru penghukum. Mungkin antara Bapak Ibu guru ada yang lain
Seperti pemantau mungkin atau sudah menjadi seorang manajer? Mungkin Ibu Karyawati? Sedikit. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaan videonya tadi. Yang mana merupakan ada beberapa posisi kontrol ada 5 posisi kontrol yang mana dari 5 posisi kontrol itu mungkin ada beberapa teman guru-guru termasuk saya mengalami seperti itu ataukah menggunakan posisi kontrol tersebut. Jadi saya menyatakan bahwasanya saya juga terkadang menggunakan posisi kontrol, yaitu memberikan hukuman. Terkadang juga memberikan semacam penghargaan. Namun di video ini hukuman dan penghargaan itu adalah merupakan kebiasaan yang buruk atau salah. Tetapi kami guru selalu kembali bahwasanya guru itu adalah manusiawi. Jadi terkadang kelima dari posisi ini terkadang kita menggunakannya karena tergantung juga keadaan kami seorang guru, tergantung dari keadaan moodnya seorang guru. Mungkin jadi ada problema atau ada masalah yang membuat guru itu berada di posisi salah satu posisi tersebut di atas. Salah satu saya berikan contoh. Mungkin di rumah saya ada masalah sedikit yang tidak bisa saya selesaikan, kembali ke sekolah akhirnya imbas ke siswa. Itu salah satu penyebabnya. Kedua, penyebabnya mungkin guru selama ini sudah memberikan pemahaman bukan berupa hukuman. Mungkin posisi manajer tetapi memang ini karakter anak susah untuk diberikan semacam pemahaman. Akhirnya seketika itu pula guru itu muncul emosionalnya, akhirnya kembali lagi ke posisi hukuman. Makanya saya kembali bertanya kepada Pak Ahmad, salah satu peserta guru penggerak, mungkin ada yang didapatkan selama ini. Kira-kira kami ini guru seperti apa yang harus kami berikan terhadap siswa? Karena di posisi memberikan hukuman kita dianggap salah, memberikan semacam penghargaan kita juga dianggap salah. Makanya kami ini guru-guru ini bagus sekali mau bertanya seperti apa yang harus kami lakukan sehingga anak-anak tersebut bisa berubah karakternya. Sampai di situ dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Basir atas masukan yang diberikan serta pengalaman yang disampaikan. Jadi baiklah Bapak Ibu, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Basir, hal-hal yang saya pribadi dapatkan di pendidikan calon guru penggerak dan kodrat saman. Oleh karenanya kita sebagai seorang penuntun yang mana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah among atau penuntun yang menuntun murid kepada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tentunya dengan 5 posisi kontrol yang tadi kita nonton bersama, posisi yang terbaik adalah seorang manajer, yang mana tentunya manajer bisa memposisikan diri mengatur murid dalam berbagai keadaan, yang mana artinya kita bisa menuntun murid kepada kebahagiaannya. Saya akan perlihatkan motivasi perilaku manusia.
yang mana kita dituntut sejatinya untuk mengeluarkan motivasi internal seorang murid, bukan berupa motivasi eksternal, di mana pada saat menghukum motivasi yang keluar adalah motivasi eksternal. Yang mana motivasi internal yang kita butuhkan adalah bagaimana kita menuntun anak. Contohnya dengan berperilaku mulai dari diri. Kita lakukan dengan kesadaran kita sehingga murid-murid kita bisa mengikuti kita dengan perilaku-perilaku yang positif. Oleh karenanya di sini kita sama-sama saling belajar tentang budaya positif. Mungkin seperti itu Pak, artinya kita memberikan yang mana pendidikan memerdekakan manusia. Jadi salah satu tujuan pendidikan itu sejatinya adalah bagaimana kita merasa merdeka. Merdeka di sini yaitu lahir dan batinnya tiada terperintah. Artinya saat kita dengan tanggung jawab melakukan hal yang sudah menjadi kewajiban kita tanpa disuruh-suruh, diminta-minta atau perlu diawasi dulu, baru mau melakukan dengan baik dan benar. Itulah yang dimaksud dengan lahir dan batinnya tiada terperintah. Jika kita masih merasa bahwa saya harus melakukan karena adanya kepentingan, adanya keinginan yang lain, itu sejatinya masih belum merdeka. Jadi di sini merdeka, di mana kita melakukan sesuatu tanpa perlu diminta-minta, disuruh-suruh maupun diawasi. Jadi itulah yang dimaksud dengan merdeka. Yang kedua, berdiri di atas kekuatan sendiri. Berdiri di atas kekuatan sendiri adalah saat kita berkomitmen untuk terus belajar dan memampukan diri agar bisa mandiri menjalani hidup, mengusahakannya tanpa harus terus bergantung dengan bantuan orang lain. Poin yang kedua ini menuntut kita mandiri menjadi seorang guru. Yang ketiga, mengatur tertibnya hidup sendiri. Saat kita menyadari bahwa kemerdekaan adalah sebuah kedamaian yang tercipta dari tertibnya hidup bersama-sama, kita berkomitmen menjaga tertibnya hidup itu sebagai individu, anggota keluarga masyarakat, dan penduduk dunia. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada lingkaran budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi di kelas baiknya kita membuat sebuah budaya positif setiap hari hingga membuat lingkungan positif serta membuat keyakinan kelas dan peraturan kelas. Salah satu contoh seperti gambar di atas, kesepakatan kelas, yang mana yang pertama ialah datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu termasuk dalam kesepakatan kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Jadi paling baiknya kita membuat sebuah kesepakatan, yaitu di awal semester, di mana ini menjadi komitmen untuk murid-murid kita dan pegangan kita untuk satu semester ke depan. Jadi seandainya ada murid yang melanggar atau menyalahi kesepakatan, kita bisa menjadi seorang manajer di kelas kita sehingga tercipta budaya positif. Seperti yang telah kita nonton tadi, menjadi seorang guru atau manajer tentu membuat anak-anak mencari solusinya, atau kita berdua mencari solusinya bersama. Guru dan murid bisa mencari solusinya terkait dengan kesepakatan yang telah kita buat. Misalnya kita telah membuat datang tepat waktu serta mengucapkan salam. Namun ada anak-anak yang melanggar, kita berdua bisa melakukan sebuah pertemuan dengan anak tersebut sehingga menghasilkan solusi untuk masalah kedepannya, untuk solusi kedepannya. Selanjutnya peraturan dan keyakinan kelas. Di sini peraturan, keyakinan kelas dan tanggung jawab berbeda. Salah satu contoh peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk dalam peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan seterusnya. Untuk keyakinan kelas, tentunya selalu kembalikan buku ke tempatnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit adalah komitmen.
dilarang melakukan kekerasan termasuk dalam keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, bersabar, gunakan masker termasuk dalam kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, adalah keamanan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman di sini termasuk murid diminta untuk push up, termasuk dalam hukuman. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu semua termasuk dalam hukuman dan konsekuensi. Dan di sini Bapak Ibu di layar terdapat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman ialah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya dengan memberikan hukuman fisik. Itu termasuk sesuatu yang menyakitkan. Untuk konsekuensi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Seperti biasa memarah-marahi anak-anak, itu termasuk menyerang psikisnya. Iya. Itu konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Konsekuensinya paksaan, kita berikan stimulus dan tanggapan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdapat 5 poin. Yang pertama, kebutuhan kita tentunya bertahan hidup. Semua manusia ingin bertahan hidup. Dengan cara apa? Tentunya bekerja, mencari nafkah untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, manusia sejatinya ingin diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya di suatu kelompok kita pasti ingin merasa diterima dan merasa ingin disayangi. Yang ketiga, penguasaan. Semua manusia pasti mempunyai naluri ingin menguasai, ingin menjadi seorang penguasa. Itu hal yang tak boleh dipungkiri sebagai seorang manusia. Yang keempat, kesenangan. Kita semua butuh kesenangan, butuh liburan, butuh enjoy. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kita ingin merdeka sebagai seorang manusia, tanpa ada paksaan, tanpa ada peraturan yang mengikat. Dan itu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Baiklah, di sini ada pertanyaan. Mungkin sebentar ada dari antara Bapak Ibu guru yang akan menjawab. Yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu. Ini seorang siswa, seorang murid yang Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Dari pernyataan di atas, kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid tersebut adalah kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kebebasan? Kesenangan? Karena murid itu sambil kelas itu pasti ada yang suka itu sambil bekerja sambil menyanyi. Itu karena itu kesenangannya. Jadi itu menurut Bapak adalah kesenangan. Ada juga murid dia itu mau bekerja tapi dia tidak ada suara yang mau dengar. Dia lebih senang juga itu. Mungkin contohnya saya pribadi tuh. Pak. Kalau saya itu bekerja, apapun yang saya kerja, saya itu merasa terganggu kalau selalu ditanya, bertanya atau bercerita. Saya tidak suka itu. Sudah bebas terasa Pak. Ya. Jadi Karena saya lebih senang itu bekerja tanpa ada dan gangguan. jadi kita butuh sebuah kebebasan. Ya. Jadi di sini Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Di sini murid butuh kebebasan. Gambarku tidak rapi, mana Ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Murid kita di sini membutuhkan apa Bapak Ibu?
Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin teman-temanku di depan kelas. Ada kasih sayang dan merasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Rasa diterima. Nah, jadi di sini murid kita membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima. Jadi murid kita berbeda-beda karakternya. Jadi mungkin kita bisa menjadi seorang manajer, mengerti akan murid kita, dan menjadi seorang yang mampu membudayakan hal-hal positif di kelas kita dan di sekolah kita. Selanjutnya, yang seperti tadi kita nonton 5 posisi kontrol, ada pembuat rasa bersalah, teman, penghukum, pemantau, manajer. Ya, baiklah Bapak Ibu, jadi yang ini 5 posisi kontrol, bahkan 5 posisi kontrol. Yang penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi termasuk penghukum, membuat rasa bersalah, berceramah dan menyalahkan. Terus terang Bapak Ibu, saya sering begitu kepada murid-murid saya, membuat rasa bersalah. Teman membagikan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi di sini juga kita dituntut untuk tidak jadi teman. Karena biasa anak-anak kalau kita jadi teman, biasa seenaknya murid-murid kita, kadang panggilnya Pak Amar. Jadi itu juga salah satu resikonya. Pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Biasanya seorang guru yang pemantau menghitung-hitung dan mengukur kesalahan-kesalahan murid. Seperti pengawas, Pak. Luar biasa. Dan terakhir manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini di budaya positif kita dituntut menjadi seorang manajer untuk murid-murid kita. Iya. Jadi di sini ada lagi pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk Hukuman. Sakit hati. ya, termasuk membuat rasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti dia tidak menghargai. Iya Pak. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu termasuk teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk manajer, Pak. Termasuk manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, pemantau. Jadi Bapak Ibu semua ada solusinya. Di sini ada solusi untuk menyelesaikan masalah, yaitu segitiga restitusi. Jadi seorang manajer mempunyai jurusnya itu segitiga restitusi. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang manajer ketika ada murid kita yang mendapatkan masalah atau melanggar kesepakatan dan keyakinan yang telah kita buat. Seperti pada gambar di atas, segitiga restitusi mempunyai beberapa pilihan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika ada anak yang melakukan kebutuhan, yaitu bertanya, pasti anak-anak melakukan kesalahannya karena mempunyai alasan. Ya, jadi kita munculkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana anak tersebut memberikan alasan-alasannya ketika mereka melakukan kesalahan. Misalnya ketika ada anak datang terlambat, kita bisa memberikan pertanyaan seperti apa? Iya, kenapa bisa terlambat Ki? Nah, itu adalah validasi kebutuhan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan seperti di awal semester kita membuat keyakinan. Misalnya datang tepat waktu, itu semua termasuk dalam keyakinan. Kita kembalikan kepada anak tersebut dengan pertanyaan, apakah melanggar termasuk terlambat termasuk melanggar keyakinan? Kita kembalikan untuk mencari keyakinan yang telah kita buat. Selanjutnya setelah menanyakan keyakinan, kita mencari solusi dari kesalahan-kesalahan yang telah anak-anak lakukan.
Mencari solusi, bukan menghukum, tapi kita mencari solusi bersama bagaimana mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Misalnya mungkin apabila ada anak-anak yang terlambat, kita mencari alasannya, kemudian menanyakan dan memberikan solusinya seperti apa saja yang bisa membuat mereka cepat bangun, siapa yang bisa membangunkan mereka. Jadi di sini kita menjadi seorang manajer. Kita dilarang seharinya menghukum anak-anak, baik fisik maupun psikis. Tapi kita bersama-sama mencari solusi sehingga anak itu mendapatkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sehingga tidak merasa berat lagi apabila terlambat. Mungkin seperti itu segitiga restitusi. Dan di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi itulah restitusi. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ketika mereka telah membuat kesalahan, mereka akan kembali di kelas dengan karakter yang lebih kuat karena adanya motivasi di dalam diri. Yang mana kita di sini sebagai seorang gurunya menuntun untuk mencari solusi dari masalah mereka. Baiklah Bapak Ibu, untuk contoh skenario-nya saya akan tampilkan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang manajer untuk murid-murid kita yang membawa murid kita ke kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keyakinan bersama teman-teman dan ibu guru karena kami bisa menyepakati budaya positif yang ada di kelas dan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Fadli SPD. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di SD Presbol Sapiri, Kabupaten Bantai. Saya kebetulan berteman sejawat dengan Bapak Muhammad
bisa mengambil keputusan atas apa yang seharusnya dia lakukan dan apa yang seharusnya dia lakukan terhadap orang di luar sana. Sehingga sangat membantu tugas kami sebagai seorang guru, karena dengan begitu murid sudah mensosialisasikan, bisa mengimplementasikan apa yang sudah diketahui tentang restitusi dan bagaimana dampak dari kesepakatan keyakinan kelas tersebut. Sangat membantu di dalam kegiatan pembelajaran. Dengan begitu anak-anak sudah bisa mengontrol dirinya, kemudian mengontrol sikap dan
tapi masih beri. Haraman.